Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan akan saya beri judul Selumbar dan Balok. Nah, mungkin kalau kita dengar perumpamaan Tuhan tentang selumbar dan balok, mungkin kita udah banyak tahu, tapi kita akan belajar saat ini kalau firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Mari kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ketiga mulai. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuhan berikan perumpamaan ini dan Tuhan berikan satu judul tentang penghakiman. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, merupakan hobi manusia pada umumnya kalau setiap manusia, terlebih anak-anak Tuhan, itu selalu melihat kesalahan orang lain. Sampai hal sekecil apapun, kita ini nggak usah diajari, kita ini nggak usah dibimbing atau apa, tapi kita sudah punya bakat alam untuk melihat kelemahan orang lain. Nah, pada saat kita cenderung melihat kesalahan orang lain, kita cenderung melihat kelemahan orang lain, Tuhan Yesus berkata, padahal di dalam mata kita ada balok yang tidak kita ketahui. Jadi selama kita mempunyai satu karakter yang selalu melihat kelemahan orang lain, selama itu pula kita tidak akan pernah bisa melihat kekurangan-kekurangan kita. Selama itu juga kita nggak akan pernah bisa memperbaiki kehidupan kita. Selama itu pula hidup kita di hadapan Tuhan tidak akan pernah bertumbuh. Maka dari itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penting sekali untuk kita ketahui pada saat ini bahwa kita harus lewat firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan kita harus fokus yang pertama itu kepada Tuhan, dan yang kedua fokus kepada diri kita sendiri. Supaya apa saudara? Supaya kita ini bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Supaya kita ini bisa koreksi diri kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Ya. Bukan fokus kepada orang lain. Ya. Selama kita masih melihat kelemahan orang, kita nggak akan pernah bisa mengasihi orang tersebut. Selama kita masih melihat kekurangan orang lain, kita nggak akan pernah bisa mengampuni orang. Maka dari itu harus kita belajar firman Tuhan pada saat ini. Dikatakan oleh Matius pasal yang ke-7 tadi, ayat yang ketiga dikatakan, mengapakah kamu melihat selumbar di mata saudaramu? Seringkali kita melihat dan melihat sampai dikatakan selumbar itu hal yang paling kecil di mata. Ya. Kalau orang Jawa bilang itu kelilipan gitu ya. Sampai hal terkecil dari saudara kita yang menjadi kelemahannya itu kita perhitungkan. Dan Tuhan berkata, balok di dalam matamu kau tidak ketahui. Kita seakan dibutakan pada saat kita melihat kelemahan orang lain, memperhitungkan kelemahan orang lain. Mata kita tertutup dengan segala kelemahan kita. Betapa bahayanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Untuk itu firman Tuhan mengajari kepada kita, ayo kita fokus kepada diri kita sendiri, ayo kita fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi saat ini, saudara harus tetap fokus kepada Tuhan, supaya saudara mengerti firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Ya. Ini berbicara tentang fokus kepada Tuhan. Ketenangan hati kita membuat kita akan bisa mendengar, bisa mengerti apa yang Tuhan perintahkan buat kita lakukan di dalam setiap hidup kita. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus fokus pada diri kita sendiri. Mungkin pada saat itu kita mendengar kata-kata fitnah dari seseorang. Nah, kita harus introspeksi diri kita. Kita fokus diri kita. Jangan kita fokus pada orang yang memfitnah kita, tetapi fokus pada diri kita. Apa yang menjadi kekurangan kita? Oh, mungkin
aku masih banyak kekurangan. Oh, mungkin ada benarnya orang mengatakan demikian dan lain sebagainya. Kalau hidup kita mempunyai karakter yang seperti itu, pertama fokus kepada Tuhan, kedua fokus pada diri kita, kita ini akan diperlihatkan sampai sekecil apapun kelemahan kita, dan kita perbarui dan terus introspeksi diri sampai kita ini bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, lewat pimpinan Tuhan, lewat kekuatan yang daripada Tuhan. Kita dimampukan untuk kita bisa bertumbuh, hidup kita menjadi baru, karakter kita menjadi baru, cara berpikir kita menjadi baru. Ayo saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, belajar fokus pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa introspeksi diri kita, supaya firman Tuhan itu bisa menjadi cermin buat kehidupan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Jangan fokus pada kesalahan orang lain, jangan fokus pada kelemahan orang lain. Pada saat saudara melakukan itu, saudara tidak akan pernah bisa mengampuni, saudara tidak akan pernah bisa melihat rencana Tuhan yang besar buat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pada saat kita bisa fokus pada diri kita sendiri, kita bisa fokus kepada Tuhan. Ayat yang ke-5b dikatakan di sini. Kita baca ya, mulai ayat yang ke-5. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Tidak hanya melihat dengan jelas, pada saat kita fokus pada diri kita sendiri, pada saat kita fokus kepada Tuhan, kita akan bisa jelas melihat apa yang jadi masalah saudara kita. Tidak dari cara pandang yang negatif, tetapi dari cara pandang kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa melihat dengan jelas. Dikatakan melihat dengan jelas. Ya. Karena apa? Karena ada firman Tuhan yang menerangi kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat dengan jelas apa yang jadi problem masalah dari saudara kita. Dan yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya dikatakan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Untuk mengeluarkan selumbar artinya apa? Untuk membawa saudara kita ini keluar dari masalah, membawa saudara kita yang punya masalah ini terbebas dari masalah. Kita bisa membawa saudara-saudara kita untuk bertumbuh bersama. Kita bisa membawa saudara-saudara kita untuk diterangi firman Tuhan. Karena apa? Karena terang itu sudah menerangi diri kita terlebih dahulu. Oleh karena apa? Hidup kita fokus dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa melihat, mendengar, mengerti rencana Tuhan, kebenaran Tuhan untuk kita lakukan. Dan yang kedua, kita fokus pada diri kita. Kita bisa melihat seluruh kekurangan kita, dan kita bisa introspeksi diri untuk perbaiki dan terus diperbaiki. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita tingkatkan, dan apa yang harus kita kerjakan di dalam kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita bertumbuh bersama dengan tidak melihat kelemahan orang lain, tidak fokus pada hidup orang lain, tetapi kita fokus hidup kita sendiri, kita fokus pada diri kita sendiri, dan kita fokus kepada Tuhan. Penting fokus kepada Tuhan untuk kita bisa ada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.